keluar dari rumah ini. Oke, fine. Tentu tidak. Cinta, hati, harta dan properti maksudnya. Ini pilihan gue. Kalau tiba-tiba hancur ya kenapa gue harus ngerepotin orang tua? Ah ya udahlah. Hidup mati-mati deh nih gue. Lu ngamen dalam keadaan hamil, dalam keadaan bunting. Yes. Jangan sampai nyolong, jangan sampai jual diri, jangan sampai jual anak gue. Oh bangsat nih orang nih, anjing nih orang nih. Nih, ini mah masih bisa gue hadepin. Biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Lo akan dihormati kalau memang lo layak dan pantas dihormati. Kalau ada masalah cerita, ya. Daripada nanti kalian Jangan dipendam. Daripada nanti kalian keluyuran sendiri tiba-tiba ngobrol sama tiang listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Enggak banget ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, lu umur berapa sih? Gua tahun ini 36. 36 ya? Yes. Karena gua kelahiran tahun 84. Ada apa nanya-nanya umur nih? Apa? Soalnya lu awet tua. Apa? Awet tua. Ya tua itu kan perkara angka doang. Perkara angka ya. Iya. Iya. Umur lo berapa? Gua 32. Gue udah pernah di umur itu. Asik. Jadi Tapi maksud lo? Lo belum tentu di umur gue. Tiga dua lo Gun. Gue keren 23. Ya orang-orang bilangnya gitu. Nah, rahasianya apa sih? Lu ngamen dari umur berapa sih? Ngamen apa nih? Ngamen kafe, ngamen bis, ngamen jalan. Ngamen di bis. Kalau ngamen di bis tahun berapa ya? Gue lupa deh. Umur gue aja lulus SMA kelas 2 gue udah turun ke bis di Kampung Tapi Melayu. posisinya masih sekolah. Masih kelas 2. Posisinya masih sekolah. Iya. Di terminal Kampung Melayu pertama kali. Tapi sekolah lulus. Alhamdulillah. Lulus. Pakai C. Lulus lah, ada ijazahnya loh. Ada ijazahnya, jadi kalau misalkan gue kabur dari rumah ya gue ijazah yang gue bawa. Yeah. Lu pernah kerja nggak sih sebelum ngamen? Kerja pernah. Kerja apa? Kerja beberapa kali jadi SPG. SPG serius? Iya dong. Iya kayaknya nggak percaya banget deh. Gue bukan nggak percaya, tapi nggak believe aja. Sami Mawon. Kerja apaan? SPG. Mau diceritain beneran nih? Serius? SPG. Ya. Ini di luar perkiraan ya, di luar bayangan ya. Kalau SPG obat, gue pernah. SPG obat mah standar lah ya. Oh ini ya? Medrep ya, Medrep. Apa sih sebutannya? Medical representatif. Iya, sepertinya itu. Obat, kan? Sepertinya itu ya. Pokoknya gitu deh. Berarti lu nawar-nawarin obat ke rumah sakit? Iya, ke rumah sakit, Ketemu apotek, dokter. klinik iya. Gue ketemu Ada dokter. yang beli? Nggak ada. Tapi gede loh, Bo, Medrep. Gede sih ya, uang jalannya gede. Terus kalau misalkan kita bisa tembusin, gede. Cuman kan apa namanya, pengorbanannya juga gede juga. Jadi kayak kita nungguin dokter kelar jam kerja ya kayak gitu. Ntar janjian sama dokternya, balik lagi ke kliniknya. Ntar tiba-tiba dokternya udah pulang, kayak gitu-gitu. Akhirnya ya ditambah lagi dengan kompetitor-kompetitor yang memang sudah punya nama besar gitu. Karena waktu itu kan gue sebenarnya obat yang gue pasarin waktu itu udah lumayan terkenal, cuman karena dia udah lumayan punya brand. Cuma karena dia produk baru, jadi obat penurun panas untuk anak tapi tetes. Jadi untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Kalau nggak salah ya. Itu sebelum lu merit? Setelah. Udah merit? Udah. Udah punya anak? Udah
Udah punya anak 1. Sebelum married gue gawe di restoran Thailand. Oke. Koki. Enggak. Waiters dong, ja. Jadi waiters restoran Thailand. Jadi kayak apa namanya, tom yum kayak gitu-gitu menu-menunya. Terus ada setahun lah. Nggak nyampe setahun. Hanya dapat berapa bulan. Tapi lu emang hobi nyanyi ya? Suka nyanyi? ya. Terus akhirnya memutuskan buat ngamen ke jalan, itu sebelum kerja atau setelah kerja? Sebelum jauh sebelum kerja ya? Masih SMA ya? Iya, jauh sebelum kerja. Itu gak diomelin kok? Diomelin lah pasti. Tapi lu jalan aja? Ya karena kalau kata ini gue sih, gue termasuk produk gagal ya, jadinya gue bangor. Oh, lu termasuk ya. cewek yang bangor? Iya, jadinya. Siapa? Ya ada deh. Gitu. Itu akhirnya gue kenal sama anak Blok M. Dan akhirnya gue terjerumus lagi dalam perngamenan di jalanan. Iya. Celebek. Udah ngamen aja daripada. Iya gitu. Serius? Enggak sih, enggak se ekstrim itu, enggak. Cuman lu ngamen? Iya, ngamen di mana? Di situ di Blok M. Kenapa emang? Boleh ikut nongkrong nggak? Justru gue yang menawarkan diri. Oh gitu. Iya. Ada. Ya udah ayo. Itu gue lagi nemenin temen gue ke salon sebenarnya. Oh. Nemenin temen gue di salon kan, di bawah ada salon Johnny Andrean tuh di bawah Blok M Plaza dulu kan. Bukan Blok M Plaza, Blok M Mall. Jadi temen gue masuk ke salon, gue ngerokok di depannya. Ya itu ketemunya gitu. Akhirnya gue masuk ke dalam, gue bilang sama temen gue tinggal ya, gue gitu. Padahal lu ke Blok M? Iya, padahal gue ikut nongkrong sama dia. Mulailah ikut ngamen-ngamen dulu. Mulailah, biasa genjreng. Nembak apa? Kan bahasanya gitu. Nembak tuh maksudnya apa? Nembak tuh ngamen ya. Ada yang bilang ngerit, ada yang bilang nembak. Ya udah. Nembak dari situ, gue mulai bolos-bolosan kerja. Sekolah. Oh kerja. Kerja kan udah kerja. Oh iya. Aduh nggak nyambung deh gua. Ngopi dulu. Iya. Gak ada. Ini yang mana punya lo nih? Nggak tahu. Ya. Punya Allah udah malam. Posisi udah kerja, cuman waktu itu masih pulang kerja baru ke Blok M, karena kan dari Menteng ke Blok M lumayan nggak begitu jauh dah. Akhirnya pulang kerja Blok M, nggak kerja sama sekali, langsung ke Blok M. Hebat. Tapi pada zaman itu lumayan yang ngamen ya? Lumayan, ngamen. Dapat sehari berapa bos? Waktu itu dapat 50.000 udah gede, Ya? udah gede. Ya? Lo udah bisa beli rokok, makan, biaya kenakalan. Oke, Iya. Sekarang kayak 150.000 kali ya? Kalau sekarang kayak iya 150. Ya, kayak segitulah. Iya kayak segitu. Ibaratnya lo punya uang 10.000 juga udah bisa berapa dimensi gitu. Nah, berat deh. Gue pernah denger dibahas. Ya gue sih 4 dimensi, ya kan. Pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini. Kalau saya satu aja Pak, satu aja. Lu pernah makin itu? Pakai apa nih? Narkoba. Narkoboy. Kalau narkoboy, kebetulan aku narko girl ya. Pasti pernah lah. Seriusan, karena kan. Karena lingkungan sana ya. Iya, karena lingkungan nggak bisa dilawan. Hampir semuanya. Iya, user. Ya banyak. Ada dalam bentuk warna aja ya. Dalam bentuk warna ya. Hijau, putih, kancing. Gua nggak paham.
Kancing. Oke, Ya, oke. ya itu. Sepatu bot. Ya, itu. Kalau yang disuntik-suntik enggak? Karena gue sendiri takut sama suntikan. Oke. Itu doang udah. Sama Jangan sisa. lupa gitu. Alhamdulillahnya gue enggak Lifestyle aja. lifestyle karena ikut-ikutan. Lama. Enggak Enggak lama. lama. Sekali 2 kali. Nyobain lah. Biar nggak dibilang ini aja, biar nggak selek aja ya. Biar nggak dibilang 20. Biar nggak selek aja. Ya. Selek kalau. Tapi zaman itu kalau misalnya nggak pakai dijauhin. Nggak juga. Alhamdulillahnya ya meskipun gue berteman dengan user, tapi mereka tidak memaksa gue untuk seperti mereka. Tapi lu membuka pintu. Ya gue memberikan ruang. Gue memberikan ruang. Ya apa bedanya sih gitu ya? Iya. Gitu doang. Meskipun mereka tidak ibaratnya nyekokin lah ya, nggak nyekokin, tapi karena mereka di hadapan mata gue ya Iya. pada akhirnya udah apaan sih tuh gitu. Awalnya Kalau ngerokok mah dari sekolah ya? ngerokok dari sekolah, dari SMA kelas 1 deh. SMA kelas 1 Dan orang rumah udah tahu. sebenarnya tahu, tapi nggak pernah ada bukti. Yoi. Ayo main cantik dong. You oke deh. Kalau urusan itu you oke deh. Meskipun kadang sebenarnya tahu, kadang-kadang juga nyokap suka nemu bekas tembakau di kantong sekolah baju seragam ya. Cuman gue bilang ya itu kotoran aja gitu. Merit tahun 2001 ya. itu umur berapa? Umur 19 Lalu mengikuti sunnah nikah muda ya? ya, kalau nggak salah ya 19. Gue sampai lupa deh, beneran deh, taruh 2001 kan? iya. 2001. Enggak dong, Enggak. gue merit pertama itu emang berapa kali? Emang berapa kali sih? Oh belum. sekali doang loh. Iya, sekali. Sekali cuma beda-beda. Sekali yang ketahuan maksudnya? Iya, sekali yang ini yang dapat sertifikat. 2001 ya? Iya, sekitar tahun segitu deh, 2001 atau 2002, gue lupa lagi deh. Umur 19 kalau nggak salah gue. Umur 20 gue udah punya anak 1. Cepet ya? Pertumbuhan cepat Iya ya? kan, senggol jadi. Bukan senggol bacok kalau gue ya. Senggol jadi ya. Udah subur ya? Ya. Subur sekali, luar biasa. Gitu, udah punya anak 1 umur 20. Sementara teman-teman gue sedang asik-asiknya kuliah ya kan, Tapi lu mengejar sempet ada karir. pikiran kuliah? Sebenarnya ada, dan gue sempet kuliah tapi Serius lu? itu pun nggak lama. Iya, tapi tempat makan bangku sekolah lah. Emang gue rayap. Itu pernah kuliah tapi nggak Berapa semester? 2 semester doang. 2 semester. Iya 2 semester, karena pada saat itu nggak tahu kenapa kenceng-kencengnya tuh pokoknya musik gitu di hati nuraini gue. Nuraini ya. Di kuliah kau campakan. Ya, karena nggak divaksin campak. Chandra bisa aja. Gue udah tahu lah, gue sempet kuliah. Apa? Terus lo nggak believe gitu? Bukan Atau lo nggak percaya? Nggak believe. Enggak, ternyata banyak pengamen yang memang ya bagi gue pendidikannya nggak bisa dipandang sebelah mata gitu kan. Iya, itu juga banyak teman-teman yang begitu. Banyak. Kadang-kadang kita ngelihatnya, wah ini di jalan nih, ngamen Iya. nih gitu ya. Iya, banyak orang yang berpandangan
ya jangankan di jalan, pengamen kafe aja pasti banyak orang berpandangan ini orang nggak punya kerjaan nih. Iya betul. Lulus SMA Iya, misalnya betul. gitu anak-anak lulus. Padahal dia nggak tahu belakangnya kan. Ya Ada kayak yang punya kayak lu sendiri kan background lu, wah banget ya kan. wah telur doang. Wah telur doang ya. Asal makan wah telur doang. Background lu sendiri kan oke punya ya kan. Padahal mah gue nggak tahu. Kalau lu pernah kuliah, lu pernah kuliah Kenapa nggak? saya terjebak? Pernah kuliah nggak? Gue kuliah. Kuliah, Lulus, alhamdulillah. serius. Serius. Eh, D3 gua. oh udah 3. D3. Oh, iya. Dorong-dorong dulu. Jalan. Gue juga nggak nyangka gue jadi ngamen. Ya dulu mah gue mengikutin orang tua aja kerja, lulus kuliah kerja kantoran gitu Ya. kan, dapet asuransi buat anak bini gitu kan, bisa beli ini bisa beli itu, pokoknya punya gaji lah. Karena orang tua zaman dulu Rata-rata begitu ya barometer kesuksesan itu kantor. kantor. Lo kerja di balik meja di bawah naungan sebuah PT Yoi, ataupun CV. yoi. Dan lu sudah dianggap berhasil. Iya. Lo Padahal- dapat tunjangan, lo dapat gaji bulanan. Itu udah di titik keberhasilan kalau menurut orang tua dulu. Padahal Tapi lu suka debat nggak sama orang tua masalah kayak gitu-gitu? kalau gua sama orang tua gua kebetulan bukan keluarga yang demokratis. Serius? Ya, jadi orang tua gua lebih Tapi dengan pilihan jalan hidup lu gini, ya gua ngedobrak kan. Makanya kenapa gua dibilang bangor. Gua ngedobrak sistem lah. Gaya banget. Ya gitu. tapi beda pendapat itu kan sama orang tua bukan berarti kita ngelawan. Ya Iya, kan? Beda nggak pendapat, ada salahnya. nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya orang tua juga berpikir kan ya itu buat kebaikan anak ya kan. Hanya saja terkadang mereka mengabaikan keinginan anak sendiri gitu. Bahasa lu berat deh. Oh, Kakak. berapa kilo? Enggak lah. Ya karena bahasa gue berat karena hidup gue juga berat. Enggak. Ya gitu, orang tua punya keinginan, tapi juga anak kan makhluk hidup. Anak juga berkembang. Lu berapa bersaudara? Dua Dua. bersaudara. Maaf, abang lu yang Almarhum. almarhum ya? Ya, Yang lu bilang kecelakaan itu ya? Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 2006 kalau nggak salah. Lu deket sama abang lu? Dibilang deket enggak, tapi kalau ada apa-apa gue cerita sama dia. Ya kemana lagi? Iya, kemana lagi, karena dia satu-satunya saudara, itu doang. Tapi yang bikin gue menyesal itu ngerasa dekatnya justru setelah dia nggak ada, baru ngerasa anjing. Tiada baru terasa. Wah, jangan sampai gue dilihat familis nih. Tapi jadi vokalis kagak. Suara lo males gitu. Selentingan lu siapa sih ngamen di Blok M? Yang sekarang masih ngamen? Gue Tuh, Chris, Teddy, Teddy Voice. yes, Tadi sempat ngamen jalan ya? entah tapi itu cuman ya gitu. Gue pikir ngeliat dia padahal orang punya gitu, kelihatan dari muka dan Iya kan gayanya. emang pengamen angkatan gue tuh begitu. Oh jadi itu hanya Iya. formalitas aja ya? Keren. Oh, Keren ya? keren, penampilan keren. Oh, banyak deh teman-teman yang seangkatan gue. Tapi kalau kayak yang lebih lama lagi tuh kayak Kene, Itu di atas lu? itu di atas gue, Kene, Adik Koin, terus Berarti pas lu masuk ke Blok M mereka mah udah ada udah ya? ada gitu. Siapa lagi ya? Budi Bas, Bas, That's right. Budi Widya. ya Budi Widya. Ini Ajay Devgan.
mobil curian. Mobil curian. Bang Budi, maaf ya. Saya nanggapin Femila aja. I love you tuh pasangan luar biasa loh. Gua ngefans sama Budi sama Widya. Karena Ya mereka juga struggle, mereka Oke. juga fighter. fighter ya. Ya. Kapan-kapan boleh bikin podcast sama mereka. Bisa. Ya Bang Bud ya. Ya, Kak Widya. Ya. Nanti saya mampir ke sana. Oh iya, tumbler gua masih ketinggalan di sono. Di mana? Di rumah Bang Budi, waktu gua benerin efek, gua buat tumbler. Oh, Pas gua ngadu sama bini gua, ini udah 7 kali ya. 7 kali gua bilang. 7 kali dari mana? Katanya begitu. Iya. Sumpah ini terakhir gitu dulu. pantesan lo sekarang udah gak pernah bawa tumbler. Tumbler Oh, baru. Iya. Tumbler baru. Iya. Aduh. Kalau lo pernah ngerasain ngamen di jalan? Kalau ngamennya nyobain doang. Jadi waktu itu gua sempat ada urusan apa gitu, urusan kampus harus ke Salemba, nggak punya ongkos. Temen gua megang gitar, kita naik bis aja yuk, pura-pura ngamen. Jadi kayak pura-pura ngamen gitu, biar gratisan, ntar turun di Salemba. Tapi ngamen main. Tapi ngamen main. Bawain lagu apa? Saat itu apa ya? Kayaknya lagi zamannya. Teterodet ya. Terus terbang, siapa? Oh, The Fly. Zaman itu kan, saya kan masih muda bu. Laki lu anak blokan juga. Mantan Anak blokan, mantan laki nih. Mantan laki. dua-duanya. Mantan laki gue, mantan anak Blok M. Maksudnya mantan tuh udah nggak nongkrong di sana. Udah nggak nongkrong kan sekarang Blok M udah banyak yang mental anak-anaknya. Tapi maksud gua pada saat lu kenal dia jadi suami, pada saat itu dia masih aktif gitu, Masih. kayak Jadi terminal Blok M itu tempat perkumpulannya. iya. Satu terminal 1000 cerita. Satu terminal. Semua dipertemukan di sana ya. Ya, Semua semua dipertemukan di sana. Ya mungkin selain gua masih banyak yang gua nggak tahu cerita-cerita lain. Tapi orang-orang tahu lu lah. Karena gue gampang diciriin. Femila mana yang rambutnya keriting? Oh iya itu gitu, gampang diciriin. Iya. Anak lu berapa, Bu? Tilu. 3 ya? Ya. Anak gue 3. Hobi banget ya. Oke. Subur lu. Sabar, kalau saya sabar. Kalau saya memang dulu nggak boleh ngepel, nyapu nggak boleh. Khusus gosok aja. Khusus gosok Iya, aja. katanya jangan nyapu, jangan ngepel, gosok aja. Kenapa? Gosok air mata maksudnya. Jadi nangis mulu. Saking beratnya. Ya. Enggak lah. Enggak se ekstrim itu. Ah, itu kan kata lu. Ya ini kan hanya Iya, karena lu. karena kebutuhan kamera aja, jadi agak sedikit hiperbola. Bisa gara-gara apa, Bu? Ibaratnya kalau zaman dulu ibarat air. Tidak berkelas. Iya. Eh, Bila kau lihat wanita yang lebih kaya gitu. Enggak, ini apa? Kalau misalkan kalau zaman dulu mah belum ada istilah pelakor ya, belum ada ya. zaman dulu istilahnya apa? Summon Eleven. Apa tuh? Ya kalau kata orang company mah gitu. Summon Eleven. Ya, Summon Eleven. Artinya apa? Ya orang ketiga. Kali itu juga kali. Maaf kalau salah ya. Maksudnya lo orang ketiganya? Ya enggak lah. Oh, enggak. Iya. Maksudnya Enggak lah. Gue yang ditigain lah. oh berarti maksud lo setia gitu. Alhamdulillah selama menjabat Seorang sebagai menjabat sebagai istri, ibu negara, alhamdulillah saya setia. Iya.
Sama yang walengsek aja saya setia. Pokoknya gua tuh ngeliat lu inget banget lu bawa waktu itu flyover udah ada atau belum ya? Belum ada kayaknya flyover Ciputat. Udah ada. Udah ada emang ya? Udah ada. Zaman lu ke Ciputat flyover udah ada emang? Zaman lu di Saidin? Udah ada. Itu kan gua pasca divorce. Ya berarti waktu itu gua ngeliat lu pokoknya lu lagi gandeng bocah dah. Gandeng apa gendong gitu? Gendong kayaknya lagi gendong. Iya, bocah, itu. jalan di bawah flyover. Emang ada lu ya? Enggak, gua ngeliat lu jalan tuh gua ngeliat di angkot apa di motor gitu. Ah, masa Gua sih? ngeliat serius, gua pernah ngeliat lu. Kalau nggak negor gue sih. Saat itu kita belum kenal. Oh iya. Saat itu gua melihat ini siapa sih nih? Gitu. Nah, yang ada di kepala lo waktu itu apa? Ngelihat gue gendong-gendong anak di Ya flyover. karena gua tahu lu ngamen. Apa ya? Makasih lo udah sempat belum. Ya keren aja sih menurut gua. Artinya- Keranjang duren warnanya oranye. Nah, serius artinya ya gue sempat kepikiran itu bocah diajak pastilah kasihan dan segala macam Ya. gitu kan. Pas lu nyanyi anak-anak itu biasanya gimana tuh? Misalnya lu ngajak bocah nih, Mm-mm. pas lu ngamen terus anak lu nyanyi anak lu Sama teman-teman oh selalu ada ya. selalu ada. Jadi kan kita ngamennya antri gantian rolling. Jadi misalkan siapa duluan nih naik, ntar habis itu siapa gitu. Oh, gitu. Dan kebetulan anak lu pun Udah kenal Udah sama om-omnya, udah kenal. sama orang baru pun nggak terlalu rewel. Enggak, alhamdulillah enggak. Karena dari kecil emang udah ketemu banyak orang mungkin ya, jadinya Itu nggak anak lu yang takut. berapa? Yang bontot, yang ketiga. Alfat ya. Alfat. Ini anaknya Parlense loh. Tai. Nama lu beneran Femila Urita? Iya, gue nggak pernah pakai alias. Apa yang mau dialiasin gitu? Ini keluarganya Parlense loh. namanya Parlense. Kayaknya agak-agak rintik hujan. Turun lagi. Kalau Parlente ya nggak juga sih, hanya mencoba untuk menjadi orang tua yang baik, kan salah satu kewajibannya memberikan nama yang baik juga untuk anak. Iya. Oh. Agak ke timur tengah ya. Anak gue yang pertama Adam, Ada panjangannya Adam Al-Wafa. Al-Wafa. Ya kan? Ya, Artinya apa tuh? lupa. Yang ngasih nama bokap gue sih. Oh iya ya. Kakeknya ya. Kakeknya yang yang nama ngasih nama. kakeknya ada. Yang kedua Yang kedua Alkila Fatihah. Alkila Fatihah. Fatihah pembuka. Mm-mm. Alkila Lupa juga. oh, lupa. Yang ngasih nama kaki gue sih mantan. Aduh. Yang ketiga Alfat Sauman. Alfat Sauman. Kalau ini baru gue nih, Nih, baru baru gue ya, ya, baru gue nama. ya, ini baru gue. Karena saat itu nggak ada orang lain. Nih. Karena saat itu nggak ada orang lain. Iya, Bapak jadi tahu aja. nama Iya. sendiri. Dari kita udah ngobrol. Oh iya. Pasti ini pentatonik ya Pak, pengulangan ya. Alfat Alfat Sauman, Sauman. that's right. Alfat artinya Eh, ini masalah pembuka juga deh. kalau Bukan ya? itu gue Oh ini ya, lu ngambil dari nama tadinya sih Fatona pengen iya Fatona, sifat Nabi kan. Fatona apa sih? Kalau nggak salah yang bisa dipercaya kalau nggak salah ya. Iya. Itu mah amanah. Iya. Ya bisa lah dicari nanti searching di Google. Fatona apa ya? Ya nanti kalau kita ingat kita ngomongin lah. Maaf ya. Kalau yang tahu artinya komen aja. deh. Iya, soalnya udah lama nggak makan bangku sekolahan ya kan. Alfat Sauman,
Fatona, cuman gue pendekin lagi Karena cowok ya. karena cowok, dan ngelihat nama musola Lalu ngelihat nama musola Alfat gitu, kayaknya keren juga. Keren. Ya. jadiin lah. Ya, jadiin lah. Oke, fix. Saumannya karena dia lahir di bulan puasa. Lu masih inget puasa keberapa? Puasa keberapa ya? Lupa. Udah mau deket-deket lebaran. Pokoknya waktu itu pagi deh yang pasti. Pagi? Iya, gua nggak tahu puasa keberapa. Intinya mau Ya pagi. emang kalau pagi mau udah puasa. Gak mungkin sahur. Gak mungkin. Pas puasa. Sauman karena dia lahir di bulan puasa, dan kan udah kalau kayak Ramadan Udah banyak. Ramadhani, Iya. Ramadhania, jil itu kan udah banyak tuh. Akhirnya gue ambil saumnya. Tahun berapa itu kok jalannya? 2008. Belakang. Yes. 2008 anak gue udah 3. Iya. Libur loh. Subur ya, pupuknya. Gue tadinya mikir pas kenal lu kok, Ya, gue jujur-jujuran aja nih. ya. Gue tadinya mikir pas kenal lu tuh udah beberapa kali kawin lari. Kawin Jangan cerai, dong, Bang. kawin cerai gitu. Jangan dong, Bang. Iya, gue mikirnya gitu. Tapi ternyata baru sekali itu ya. Baru sekali ya. Iya, maksudnya yang nggak jadi gitu ya. Yang nggak jadi maksudnya? Nggak jodoh lah. Oh, iya, gitu. iya, iya, Jodohnya nggak panjang. Ya, itu. Sekali. Baru sekali ya. Sekali. Karena sebenarnya sih tipikal gue bukan tipikal yang aneh-aneh kanan kiri, meskipun banyak peluang untuk itu gitu ya. Banyak peluang ya. Ya, karena kan orang bilangnya gue tipikal tipenya bule nih gitu kan. Oh gitu. Tipenya bule banget. Yalah, mana bule, mana le. Enggak, emang boleh seneng yang mirip-mirip Alicia Keys gitu kok. Saya kebetulan Alicia kunci. Nggak bikin duplikat. Ya gimana sih, nah, kalau harapan ya pasti sekali seumur hidup harapan. Pengennya gitu. Ya. Tapi waktu lu memutuskan nikah dengan siapa namanya? Abimanyu. Abi Manu. Waktu lu memutuskan nikah dengan Abi, lu belum tahu tuh sifatnya kayak gimana. Belum, karena prosesnya kita nggak pakai pacaran. Oke. Bukan kita ya, kami. Tahu. Kita. Lo aja kali sama tembok. Maksud lu taruh, dikenalin. Enggak, ya ketemu di tongkrongan, ditanya mau nggak jadi bini gue. Maksudnya Iya. Iya, lu lu langsung mau. pada saat itu auraku masih ini loh. Aura-uran. Enggak, serius gitu prosesnya. Iya, prosesnya gitu. Nggak dilebihin, nggak dikurangin. Apa yang membuat lu langsung mau? Karena pada saat itu kan gue juga lagi ada konflik sama nyokap. Yang perkara gue ngamen-ngamen, nyokap kan nggak suka. Dan akhirnya gue Sempat di blacklist dari kartu keluarga? Enggak ya? nggak lah. Kayak Masih ada. masih ada. Insya Allah. Insya Allah masih ada. Karena lagi konflik sama nyokap, lu lebih milih ngegembel. Kalau lo mau ngegembel, jangan ngegembel di sini, kata nyokap gue gitu. Keluar dari rumah ini. Oke, fine. Iya. Dan lu keluar? Keluar. Anjay. Dan gue keluar, gue bawa ijazah, bawa baju, berapa potong. Ya udah, Mam, berangkat ya. Serius? Assalamualaikum. Iya. Beneran. Terus lu kemana? Ya ke Blok M, mau kemana lagi? Tinggal di mana? Nyangkut di Ciputat. Dulu kan teman-teman masih banyak yang kos-kos ya. Gitu. Ada gue numpang ya sehari gitu. Yang disaidin itu? Bukan? Pindah-pindah Bukan, itu? yang disaidin gue udah divorce. Oh, udah divorce. Akhirnya gue ketemu di Blok M sama mantan laki gue. Gue tongkrongan. Lo mau gak jadi bini gue? Gitu.
Ya enggak juga gitu lah, Kirain, murah banget gue kesana. Gue kira langsung gitu. Lu nggak jadi bini gue. Oke. Belajar di mana dia itu? Iya gue nggak tahu deh, mungkin dia baca cerita nabi-nabi dulu kali ya. Jadi nggak usah pakai pacaran ya kan. Iya. Lu mau jadi bini gue nggak? Jawaban gue pada saat itu, lu gila Kontan tuh ya. Enggak beneran, lu mau nggak jadi bini gue? Tapi kenal udah lama? Apa baru Kenal sebulan 2 bulanan. Baru lah itu. Baru. Ya udah akhirnya bla 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 bla. Dia gue ajak pulang ke rumah nyokap gue, bla 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 bla. Merit lah. Tahu akhirnya dia Kelakuannya. madu 3. Kendangnya dalam Hati. Taunya gimana? Jalan dari yang maha kuasa. Dikasih tahu aja. Ada kejadian. Tanpa gua harus nyari tahu, tanpa gua harus kepo, tiba-tiba tahu aja. Entah itu dari Ada yang nggak tahu. enggak ada. Intinya sih handphone sih ya Oke. waktu itu. Cuman gua nggak berusaha untuk kepoin SMS dari siapa. Enggak. Iya. Posisinya udah punya anak. Udah. 2. Dari mulai anak 1 udah ketahuan. Udah ketahuan. Dari mulai anak 1 udah ketahuan, anak 2 ketahuan, anak 3 ketahuan, ketahuan. Berapa kali tuh? Jadi maksudnya pas ketahuan itu lu masih maafin Iya, karena kan masih pertimbangannya anak. balik lagi ya. Balik lagi. Masih jadi bahan pertimbangan anak, terus juga Tapi sorry, aku potong. Status si Abimanyu itu waktu lu diajak merit, statusnya single. tinggal. Teman-teman juga sampai nggak percaya pada saat itu. Lu Oh, kapan iya. pacarannya? Iya. Oh, sampai nggak percaya kalau lu merit sama Iya. dia. Kok tiba-tiba merit, pacaran juga enggak gitu pada saat itu. Pada saat itu gue berpikir pernikahan adalah sebuah solusi. Dan ternyata bukan. Maksudnya solusi apa nih? Solusi Lu dari emang terjebak dari masalah apa? ya karena dari masalah Lingkungan. nyokap. Oh, oke, keluarga Terus ya. ya mungkin dengan setelah gue bersuami, nyokap gue jadi lebih agak Ya, kasih ya, gue ya. sedikit leluasa Leluasa. kayak gitu. Anak juga gede loh. Anakku udah merit ini gitu. Ternyata itu bukan solusi. Jadi untuk kawan-kawan yang baru mau menapaki jenjang pernikahan ya, saran dari mama. Saran dari mama. Awalilah dengan awal yang baik. Gitu. Kalau awalnya udah nggak baik, kesananya ya bukannya nakut-nakutin. Gitu. Betul. Assalamualaikumnya harus baik. Nggak hanya Cari tahu bibit. Nah. bobot nggak hanya pribadi kedua mempelai, tapi juga keluarga. keluarga, betul. Semua Tapi memang harus ternyata terlibat. pernikahan nggak cukup hanya cinta ya. Tentu tidak. Cinta, hati, harta dan properti maksudnya. Harta dan properti itu. Kepribadian, ya kan? Ganda. Rumah pribadi, atau mobil pribadi. Gitu. Oke. Dingin banget ya. Asik. Tuh deh. Kita lagi di puncak loh guys. Nggak tahu kan? Nggak tahu, iya. Puncak mana ya? Jalan Swadaya kayaknya. Berapa kali dia ngomongin itu? Oh, gue nggak ngitung deh. Nah, banyak ya. Ya, Dan pertimbangan lo hanya anak. pada saat itu. Terus yang memutuskan akhirnya, udahlah, gue udah nggak bisa lagi. Gue Udah cukup nih, gue udah nggak bisa nih sama lo lagi. Apa? itu timbul otomatis aja. Dari semua kejadian dirangkai. Iya, dari semua kejadian dirangkai dan sampai pada akhirnya
udah ini limitnya udah. Di-force ya. Iya, Di-force lu pindah. gue pindah cepetan. Jelas. Itu baru gue desainin. Yang lu bilang lu bawa anak lu. Iya. Nah, kan anak gue 3. Yang paling besar sama nyokap. Yang kedua ngikut dia perjanjiannya. Yang bontot sama gue. Oke, pada saat itu. Pada ya. saat itu komitmennya gitu. Si Adam memang nggak mau ikut dia ya dari awal, atau emang Kalau ada memang nyokap gue sih yang berat karena nyokap gue yang ngurusin dari kecil. oke, Jadinya iya ya paham. ya Katanya sih cinta seorang nenek kakek itu lebih dibanding. jadinya kalau ini Adam udah nggak bisa diusik dah, Otak-atik dah. nggak bisa dotak-atik. Kelas berapa sih Adam sekarang? STM kelas 2. STM kelas 2. Iya, Dan itu pure dari ngamen rata-rata. iya. Ya nyokap gue bantu-bantu lah. Bantu. Ya intinya gue pulang ke rumah kalau pas lagi ada uang. Kalau nggak ada uang ya gue di kontrakan. Sebenarnya nyokap gue juga sampai sekarang belum tahu kalau gue masih ngamen. Masa? Iya, Taunya? taunya gue gawe Ciputat. Masa sih, Bu? Iya, Udah berapa lama? ya udah lama dari semenjak awal gue di sini. Dan lu bilangnya gawe? Iya, ini kalau nyokap gue nonton tahu dia. Ini nyokap tuh nonton. Kayaknya udah subscribe channel ini kayaknya dia. Tante, Iya, mama. jadi saya mau wakilin kok nih, ya kan. Yang udah ya udahlah tante. Ya kan? Udah gede. Dia sudah memilih jalan hidupnya, tolong dihormati dan didoakan tadi. Siapa tuh? Iya gitu. Jadi gue nggak pernah bilang kalau gue masih ngamen kafe ya. Iya. Tentunya. Karena kan udah mulai naik kelas nih. Yoi, Yoi, dari bis ke kafe. ke lesehan ke kafe. Anak lu yang kedua sampai umur berapa? Katanya Yang ketiga, yang terakhir sama lu waktu di Saidin kalau nggak salah umur 3 tahun. 3 tahun nih. 3 tahun. Umur 3 tahun langsung diajak jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Sama bokapnya. Dan sepertinya dia tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aduh. Ngamen di kafe. Ya gitu deh. Sampai akhirnya saya di titik ini. Yang lu ke Bali itu Kalau masih ngandung ya? iya itu gua masih anak gua yang kedua umur tahun, iyalah tahunan tapi belum bisa jalan waktu itu. Umur setahun, Masih lu gendong-gendong tuh. iya di perut umur 4 bulanan. Anak ketiga. Anak ketiga caw ke Bali. Awalnya niat Sendiri. sendiri. Ya, bertiga dah tuh sama anak lu. Iya. Iya, ya udah. Iya, yang satu nggak kelihatan tapi kan ada. Iya. Tapi maksudnya yang ya lu sendiri hitungannya. Sendiri ke Bali pada saat Lu ada saudara di sana? nggak ada. Justru awalnya kan ke tempat adanya nyokap dulu ke NTB di daerah Bima kan, Bima. dia dinas di sana. Udah Polisi tuh ya? polisi. Gue bilang, Om, cariin gue gawean ke Om, apa ke Om? Lu ngapain di sini? Orang-orang di sini aja pada keluar, kata Om gue gitu.
Akhirnya gue dipulangin lagi, dibeliin tiket buat pulang ke Jakarta. Di Bali gue turun. Kan kalau bis kan transit kan dia, ya. Kayaknya asik di tempat. Kayaknya oke nih gitu. Kayaknya ada kehidupan nih, ya udah. Akhirnya gue turun di situ. Lu megang duit berapa waktu itu? Masih inget nggak lu? Gue berapa ya? Nggak nyampe 1 juta deh. Tapi ada lah 800-an ada. Langsung cari kontrakan? Kontrakan yang murah-murah. Kalau di Bali kan pada zaman itu ya masih dapat lah yang 60.000, 80.000. Oh, untuk sebuah kontrakan? Iya, cuman ya gitu. Sebulan? Oh, berarti duit 800.000 waktu itu gede lah ya? Gede lah ya? Gede. Tahun berapa sih itu? 2007, 2008. Anak gua kan lahir yang ketiga di sana tahun 2008. Oh, yang si Alphard itu? Iya. Beli? Itu lu masalah apa sih sampai kabur ke sana? Ya itu tadi yang gue bilang, gue sudah sampai pada limit. Tapi lu gak memutuskan pulang ke Bekasi gitu? Enggak, pada saat itu enggak. Karena mau pulang malu. Lu maksudnya ini jalan yang udah gua ambil, jangan sampai gua jilat ludah sendiri nih. Betul. Gitu ya. Betul. Ini pilihan gue. Kalau tiba-tiba hancur ya kenapa gue harus ngerepotin orang tua gitu. Jadinya harus gue tanggung sendiri. Pada saat itu gitu. Ada gue lebih memutuskan itu sudah sampai pada titik gue nggak tahu lagi apa yang harus gue lakukan. Gue ingin mencari kehidupan gue sendiri. Gue ingin mencari tempat di mana orang nggak bisa ketemu sama gue ketemunya sama orang baru. Udah sampai segitunya. Gue menutup lembaran lama, gue buka lembaran baru dengan orang-orang baru. Karena ternyata ya itulah yang tadi gue bilang. Awalnya gue menganggap pernikahan itu solusi, tapi karena diawali dengan start yang gak bagus, finishnya juga gak bagus. Maksud lu start gak bagus tuh? Ya gue kan gak pakai cara kenalan secara sifat. Oh, maksudnya lu tidak mengenal? Iya, gak mengenal kepribadiannya. Tapi pada saat dia ngomong ke orang tua lu setuju? Dari awal juga nyokap sama bokap gue gak serak, ya nggak serak, tapi mereka berusaha untuk serak. Ya karena pilihan lu. Karena pilihan gue. Yuk, mereka menghormati itu ya. Iya. Dari situ aja gue sebenarnya udah. Ada yang ganjel? Udah harusnya udah. Ada apa nih? Enggak, udah harus bisa. Oh kalau ada apa-apa berarti ini tanggungan gue okay, gitu. Ini pilihan gue nih. Kalau ada apa-apa, gue nggak boleh nyusahin orang. Karena nyokap gue sempet nanya, lo yakin? Yakin? Gitu. Kan dia nggak punya kerjaan, ya ntar ada aja rezekinya. Gitu. Pada saat dia melamar lu nggak ada gawean? Nggak ada, kan masih ngamen di Blok M. Cuman nggak dipungkirin lah, maksudnya sehancur-hancurnya tetaplah gue ngerasain ada manis-manisnya juga ada. Ya nggak mungkin lah gue bisa punya anak 3 gitu kan, ibaratnya kalau itu doang. Tapi balik lagi emang attitude kali ya, sifat ya. Iya gitu, attitude, ya. sifat. Udah jadi kebiasaan. Ya. Dia gitu. Komunikasi. Pada saat itu kan gue nggak punya handphone apa segala macam, jadi kalau misalkan dia nggak pulang atau gimana, gue nggak, iya nggak ada kabar. Sementara gue di rumah ngurus anak, misalkan anak sakit apa gimana, gue mesti nyari dia kemana pada saat itu. Waktu di Bali berapa lama lo akhirnya sampai dapat kerjaan? Waktu di Bali ceritanya
bener, orang-orang di Bali kayak orang-orang di sini kan. Kalau misalnya kita turun dari bis tuh, wah banyak yang nyamperin gitu. Enggak, Kayak enggak, pada saat itu enggak sih. santai. Lebih cuek, Iya betul. lebih cuek, kecuali kalau kita sama-sama pendatang ya. Heeh. Tapi kalau untuk pribuminya sendiri, ya gue nggak tahu kenapa seperti ada gap aja Oh gitu. gitu ya. Gue aja waktu itu tinggal di lingkungan yang satu kampung itu semua pendatang. Oh gitu. Ya. Karena Bali punya sistem sendiri sih. Kayak gimana tuh? Kalau kita pendatang, kita harus punya apa sih? Kalau apa sih, gue lupa deh namanya deh. Kayak model kartu domisili gitu. Jadi kita laporan ke Banjar. Kalau di sini mah ibaratnya kelurahan lah. Gitu. Kita lapor dulu ke Banjar. Kita numpang tinggal di Bali. Tujuan tinggal di Bali itu apa? Kayak gitu-gitu. Pas ngelapor dapat kartu. Dapat kartu dan Kayak itu KTP gitu lah iya. ya. KTP tapi KTP domisili. Iya. Sementara. Itu nanti bisa diperpanjang kayak gitu-gitu. Lu ngurus-ngurus itu tuh. Kebetulan gue enggak, makanya kalau tengah malam tuh suka digerebek sama pecalang. Kalau di sana tuh namanya pecalang, hansip lah, hansip. Gerebek orang-orang yang nggak punya identitas Iya, itu. Terus kalau misalnya ketahuan nggak punya identitas itu diapain? ya dibawa ke Banjar. Oh disuruh ngurus. Iya. Tapi untungnya gue belum pernah sampai ketangkep. Ya. Jadi kalau misalkan udah ada bocoran nih, ntar malam ada pecalang. Jadi gue kunci pintu dari dalam. Iya, jadi seolah-olah ya gue jadi ngebocorin. Caranya gitu ya. Bagi Anda yang tinggal di Bali buat pendatang. Maaf. Tapi kayaknya sih sekarang udah nggak ada. nggak kayak gitu Udah nggak kayak waktu gue di sana pada saat itu. Karena dulu pecalangnya juga galak-galak sih. Parah. Jadi iya, ngegedor bener-bener ngegedor gitu. Maaf ya, beli. Anakku kasih makan apa gue kan? Ya nasi lah Gun, masa iya beling. Udah lumping. Tapi lu masih dihamil masih asupan susu kayak gitu masih lu minum di sana? Enggak. Kalau udah kayak gitu udah rock and roll. Udah rock and roll ya? Udah rock and roll. Susu nggak ada, vitamin nggak ada. Ya gue udah walau alam lah pasrah. Udah buat serahin aja lah. Usia berapa bulan itu? Udah mendekati kelahiran itu ya? 4 bulan, jalan 5 bulan lah, ya. Sekitar 4 bulan lagi brojol. Tuh, Ya udah gede lah. iya, Lu bawa kemana-mana udah berat. iya. Tapi kalau di sana, alhamdulillahnya ya. Kebetulan kan gue ketemu sama teman gue, Oh, ngamen juga? ngamen juga di kafe. Dulunya ngamen sama gue di Kampung Melayu. Oke. Gitu. Gue ketemu dia, nggak tahu mungkin karena jalan Tuhan ya. Waktu itu pas gue ke Bali, gue pikir ya udahlah, hidup mati deh nih gue gitu. Kerja apa aja deh, babu deh, asalkan gue nggak jual diri gitu. Akhirnya mungkin doa gue didengar, gue dipertemukan lah sama temen gue itu. Pas lagi ngapain lu? Gue lagi beli susu, jalan ke supermarket, beli susu buat anak gue yang cewek. Gila. Ya, buat si Akila. Ada orang keluar dari ATM, langsung kenalin gue. Femila, lu ngapain di sini? Wih, lu yang ngapain di sini? Gue bilang gitu. Lu tinggal di mana lu? Di sini. Udah lu ikut gue. Gitu. Akhirnya Dia sedikit banyak tahu lu ya? tahu. Sebelum ketemu di Bali, gue udah sempat ngejob event gitu Sama sama dia. Dia tahu gue hancur, dia tahu ini, akhirnya ya udah diajaklah gue ngejob di sana di Bali. Wah keren deh lu.
nggak kepikiran gue kalau misalnya gue megang 2 anak, terus gue mesti ke tempat yang gue nggak punya saudara atau temen gitu. Terkadang begini, ya gue nggak tahu ya, setiap orang kan pasti punya cerita sendiri-sendiri. Iya benar. Tingkat berat atau ringannya juga orang berbeda-beda. Ya Ya kan? udah ditakar sih sebenarnya. Iya, tingkat berat atau ringannya masalah tiap orang beda-beda. Pada saat itu kebetulan gue sudah sampai pada titik dimana gue harus bisa survive sendiri gitu. Sampai akhirnya ke bawah sampai sekarang. Ke bawah sampai sekarang ya, survive lah intinya. Zaman sekarang nggak mandang cewek atau cowok, ya survive intinya. Gimana caranya lu bisa kayak gitu ya? Iya, gimana caranya? Kalau zaman dulu mungkin iya, istri di rumah, Iya. suami yang cari kerja. Ya. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Ya istri juga punya hak Benar. untuk dia cari uang, untuk dia bersosialisasi, ketemu sama teman-teman. Hidup istri. Ya. Gue pasti didukung sama istri-istri ya. Tapi lu di sana apa? Bentar, lu di sana lahiran Apa? di rumah sakit. Bidan. Bidan. Anak gua nggak pernah ada yang di rumah sakit, bidan Bidan semua. semua. Tiga-tiganya. Biayanya Alhamdulillah tidak sampai lebih dari 500.000. gede itu zaman itu. Ya zaman itu ya. Kalau dilihat sekarang mah kecil tapi ya. itu posisinya udah kerja ya di sana ya? Udah Udah ada penghasilan. Udah ya? ada. Udah ada penghasilan. Waktu zaman gua ngamen di Bali, memang sih bayarannya paling besar 100.000. Zaman itu udah Zaman kayak itu. 300 kali sekarang. Iya, ya. betul. Zaman itu karena beras aja masih goceng kalau nggak salah. Beras ya. Gua masih bisa beli setengah, 2.500. Lo bayangin. Itu akhirnya lu tinggal di tempat temen lu yang lu bilang itu ya? Tapi gua ngontrak sendiri. Oh, akhirnya Cuman ngontrak deketan sendiri. ya. Bayar kontrakan, ngurus anak 2. Itu gaji lu berapa tuh Pak, kalau lu yang bulan di sana? Ingat nggak lu? Oh, gue lupa. Gue nggak pernah kalkulasiin sih. Karena kan tiap tempat beda-beda waktu itu. Tapi lu hampir full jadwalnya? Enggak juga dan enggak juga. Seminggu itu 4 kali kalau nggak salah di sana. Lumayan lah. Ya, ada yang 125, ada yang 75. Gitu. Lu ngamen dalam keadaan hamil, dalam keadaan bunting. Yes. Why not? Yang penting nggak fales. Sempat ada kepikiran memutuskan menjadi orang Bali? Aku tinggal di sini aja nih ya. Pada akhirnya enggak sih. Tetap rindu ya. Tetap ya. Homesick tuh yang pasti ada. memutuskan akhirnya lu baliknya. Kan dijemput. Tapi kan lu pasti kan ngabarin kan? Ngabarin bokap awalnya. Kenapa? Akhirnya lu kabarin bokap tuh kenapa? Karena gue kehabisan uang. Oke. Tapi kan posisi lu kerja kan? Kan setelah melahirkan gue Oh. keteteran tuh. Setelah melahirkan lu kurangin jobnya atau benar-benar nggak ada job? Gue kurangin jobnya. Karena Tapi masih yang ngambil. Ya, Masih ngambil beberapa. masih ngambil beberapa dan ya kondisi gue kan belum pulih-pulih banget waktu itu. Iya, belum settle banget. Iya, belum settle banget. Sementara kalau di sana kan gue ngejob berangkat naik sepeda. Dekat sih dari Kuta ke Legian. Udah ke Legian. Iya. Berapa lama? Apanya? Ya berapa lama itu perjalanan? Naik sepeda. Kayak dari sini ke Ciputat paling. Oh ya, dekat banget. Iya. Kalau nggak dari sini ke Perut lu gede lu naik sepeda gitu. iya. Sampai dompet gue jatuh kan gue kantongin di belakang nih. Terus
Ya karena mungkin udah badan gue gede ya kan, perut gue gede. Ada dompet gue jatuh, KTP gue hilang di sana. Oh jatuh, hilang gitu? Hilang, udah nggak ketahuan KTP, SIM, udah. Untungnya nggak ada duitnya. Gak punya identitas lu ya? Iya, nggak ada identitas, benar-benar. Nggak kepikiran nyolong gitu? Biasa nih kan banyak orang yang bilang kalau misalnya udah keteteran apalagi Kepepet. urusannya anak lagi ya, Ya. lapar perut Ya. ya kan? Orang udah mikir instan aja dah tuh, udah Ya. tapis aja dah tuh. Ya. Pernah kepikiran gitu? Sebersit pun nggak. Alhamdulillahnya ya, sebersit pun nggak. Jangankan itu ya, jangankan nyolong gitu. Banyak yang mau bayarin anak gue, Seriusan? demi Allah. Bayarin dalam arti adopsi gitu? Iya, lu gue kasih uang anak lu buat gue. Bule-bule. Anak gue kan sering gue ajak ke pantai, Iya. biar dia bisa belajar jalan kan waktu itu. Oke. Anak gue yang cewek putih loh. Wup, Ini aslinya putih loh. giginya. Si Akila itu? Iya. Putih, terus gemuk kan waktu kecilnya dia. Lucu lah, Lucu lah, terus belajar jalan diri-diri kan, siapa yang nggak gemes. gemes. Kadang-kadang anak siapa nih, anak saya. Orang waktu di bandara aja gue dibilang pembantunya ya. Astaga, Iya, sama siapa? sama anak kecil, ada anak kecil yang ngeliat gue gendong anak gue yang cewek kan. Ceplas-ceplos Iya. aja ya? Pembantunya ya katanya. Terus lu bilang, Saya mamahnya, aku bilang gitu. gak lu tayar tuh anaknya? Ya, Rumahnya. gue nggak tahu deh ada mak bapaknya apa kagak tuh bocah waktu itu. Sampai digituin gue. Saking bedanya. Saking jaraknya. bedanya gue sama anak gue yang cewek. Anak gue yang cewek putih, rambutnya lurus, terus matanya kayak agak-agak sipit-sipit gitu. Iya, bukan gue banget dah. Indo gitu. Ya ling gimana gitu. Ling gak lo? Linglung kali. Banyak yang nawarin gue, anaknya buat saya. Terus lu jawab apa? Ya janganlah. Ya dengan gimana caranya gue nggak, jangan sampai nyolong, jangan sampai jual diri, jangan sampai jual anak gue, jangan sampai ya amit-amit jabang bayi nelantarin anak gue. Misalkan anak gue, ya anak gue masih kecil-kecil, masih bayi, bisa aja gue taruh di rumah orang, depan rumah orang ya kan. Banyak yang kayak gitu. Atau gue tinggalin aja di halte atau di toilet umum apa di mana. Dalam kardus ya. Guanya kabur, bisa aja. Cuman Padahal tuh kalau anak apa? jadi dibeli kan beban lu hilang satu kan? Ya nggak gitu lah. Beban gue di dunia iya. Beban gue di serem. Berat lah itu pembahasan nanti aja sama Gus Kene ya. Tapi mental lu oke lah. Kadang-kadang kalau udah sekarang ini kalau gue flashback lagi ke belakang, gila ya, gue aja sendiri kadang-kadang nggak percaya gitu, kok gue bisa ya begitu pada saat itu ya. Mungkin kalau disuruh ngulang lagi gue nggak akan bisa. Tapi sekarang kedua anak yang pernah lu ajak ke Bali, yang pernah lahir di Bali, ikut bapaknya. Ya, ke bapaknya. Lu nggak ngerasa ya susah-susahnya sama lu lah waktu kecil ya kan, waktu bocah dua, lu nggak ngerasa ya setiap ibu sih pasti sih ngerasa kehilangan gitu atau Cerita nggak ya? Gue nggak tahu ya, mungkin kalau untuk masalah itu iyalah pasti kehilangan. Siapa sih yang nggak kehilangan gitu? Meskipun
yang ngambil itu bapaknya sendiri meskipun, cuman pada saat itu juga gue lagi dikasih rezeki nih, kan lagi dapat event. Oh, Lagi itu dari ngerangkak gue dari ngamen kafe awal-awal akhirnya dapat event yang agak lumayan. Pada saat itu anak gue nggak ada, itu doang. Jadi ketika gue nerima uang, gue nggak tahu nih uang Iya, harus iya. dikemanain gitu. yang tadinya punya tujuan buat anak, Iya, buat anak gitu betul. ya. Lalu jadi kebingungan sendiri ya. Ya sempat kayak orang gila, sempat Nyayat. oh enggak lah sayang sempat nggak bisa tidur malam-malam sampai akhirnya kecanduan anggur. Oh, berarti kecanduan anggur bukan dari dulu, baru itu. Ya kalau dulu kan minum hanya sekedar minum, Oke. bukan nyari Ya, maboknya, bukan nyari nyandu ya. iya, bukan nyandu ya. Kalau ada ya diminum, kalau enggak ya nggak nyari. Tapi kalau ini tiap hari harus, Harian ya? iya tiap hari harus. Kalau udah minum lupa. Kalau udah minum gue cuma nyari tidurnya doang. Mentok udah tidur, udah lupa kan. Karena kan kadang kalau kita tidur nggak langsung merem, nggak langsung hilang kan. Ngawang dulu, ngebayangin anak gue lagi ngapain ya, si Alfa sama kita lagi ngapain ya, kayak gitu-gitu. Kangen lah. Terakhir ketemu angkel lu kapan kok? Lebaran beberapa tahun yang lalu, dibawa ke rumah nyokap sama bapaknya. Dia masih berani ya? Waktu itu sih datang pengen ketemu Adam, terus katanya alasannya dia ada kerjaan, mau nitipin sebentar sih sebenarnya. Gitu. Si Akila sama si Alfa. Nitipin sebentar. Cuman nyokap gue yang bilang kalau di sini nggak ada yang jaga, soalnya Adam sekolah, ayah kerja, ibu jualan di pasar, nggak ada orang di sini. Kata nyokap gue gitu. Sementara padahal sih kalau dibilang miris ya, Iya. pengen gitu. Siapa sih yang nggak pengen anak sama kita gitu. Cuman logikanya biar bapaknya deh yang tanggung jawab gitu. Mungkin lo nggak tanggung jawab sama gue nggak apa-apa, lo nggak tanggung jawab sama Adam nggak apa-apa, tapi seenggaknya Akila sama Alfat ya tolong diurus deh gitu aja. Itu doang sih. Menyebalkan. Kenapa sih lo harus nanya-nanya itu pun? Gak apa-apa ya. Lagian siapa juga sih yang mau ini ikutan nangis-nangis gitu sama gue. Lu bener-bener gak tahu nih mereka ada di mana sekarang sama bapaknya. Ya menurut desas-desus saja sih. Kadang-kadang ada teman-teman yang masih suka ketemu sama Abi gitu. Mereka juga nggak tahu Abi di mana. Ketemu di mana maksudnya? Ketemu di jalan. Daerah sini. Ya entah itu di daerah sini, entah itu di mana gitu. Tapi yang jelas masih di Jabodetabek lah ya. Iya. Karena kan teman-teman dia juga ada yang sebagian kenal sama gue juga. Iya, iya. Gue ketemu Abi nih, sini gitu. Gue belum pernah ketemu orangnya. Belum.
Si Adam masih bukan masih ya, pernah nanyain nggak adik-adiknya? Kalau Adam, alhamdulillah ya, dia tidak menanyakan adiknya, tapi dia punya cita-cita kalau nanti suatu saat dia kerja, dia akan ambil adik-adiknya. Oke, pokoknya suatu saat gue punya duit, gue punya penghasilan, gue tarik lagi nih adik-adik gue gitu. Ya, Mudah-mudahan tercapai. amin. Gue juga nggak nyangka aja gitu, maksudnya. Dia punya pemikiran gitu ya. Iya. Bokap lu masih ada lagi? Masih. Enggak, soalnya dari tadi lu cerita kayaknya tentangnya nyokap. Kalau bokap gimana? Kalau bokap sih, karena gue sama bokap lebih banyak pro. Bokap ke lu lebih banyak pro. Iya. Jadi, kan yang ngajarin gue pertama kali main gitar bokap. Makanya kenapa gue bisa nyanyi, gue bisa main gitar. Bokap lu anak band juga dulu? Enggak anak band, cuman Bisa main lah. main musik. Pertama kali yang ngajarin gue gitar ya bokap. Dan bokap demokratis? Sometimes. Ya, kadang-kadang. Pada waktu eranya gue mungkin nggak terlalu demokratis. Tapi mungkin bokap lebih berpikir, ya udahlah itu pilihannya gitu kan. Iya. Kalau nyokap kan lebih pakai hati biasanya. Kalau nyokap justru karena lebih sering marah-marah sih. Kalau nyokap, dan marah-marahnya tuh meledak-ledak. Kalau bokap tipikalnya diam, dan itu justru yang bikin gua segan sama dia tuh itu. Kalau dibilang cara dia ngebilanginnya lebih kena sih, cara bokap ngebilangin ke gua ketimbang cara nyokap gitu. Iya. Maaf. Numpang ya. Sehat. Luar biasa deh. Luar biasa. Ini yang punya daerah nih. Iya. Ya. Coba ketahuan kenalin dulu, kenalin. Ketahuan kita lagi di puncak. Wawan mana Wawan? Terus sini dong. Enggak tahu. Pacaran? Ya elah. Sherlock itu kalau lagi pacaran Sherlock. Ya, gila Sherlock. Lu di mana nih gua Sherlock gitu ya. Alhamdulillah Waang dateng ya. Alhamdulillah jadi keadaan sedikit Agak menetralisir lah ya, yang agak-agak melo jadi enggak. Gue tau lo mancing-mancing lo sebenernya. Kalau ada orang yang ngerasa hidupnya kayaknya hidup gua berat banget. Kayaknya hidup gua ya udah banyak buat cobaan lah. Pesannya apa kok? Iya bagi gua kan lu udah sering makan asin garam kan. Lah udah tua. Enggak, intinya Kayak dikerengin. dikerengin kan lo? Kayak dikerengin. Intinya gini, setiap keadaan penanganannya beda-beda. Oke. Setiap keadaan penanganannya beda-beda. Tergantung lo kasusnya seperti apa, penanganannya seperti apa. Intinya dalam menghadapi orang lain, baik atau buruk, di balik itu pasti ada alasannya. Jangan suzon dulu gitu. Jangan suzon dulu kalau bisa ya. Kalau bisa. Kalau bisa jangan suzon dulu. Jadi Kalaupun- misalnya ada orang yang kasar sama lu, pasti dia ada sesuatu nih. Ya, kalaupun misalkan Di ada balik itu. lo dizolimin lah misalkan, dizolimin sama orang. Untuk emosi, sekedar emosi oke, oh bangsat nih orang nih, anjing nih orang nih. Tapi tetap di balik itu lo harus
buktiin dulu ada apa di balik itu. Kenapa sih lo sampai ngezalimin gue? Iya. Jadi jangan berprasangka buruk, dan lo harus tahu limit lo sendiri, limit yang ada dalam diri lo sendiri menghadapi masalah. Misalkan nih lo udah nggak sanggup, lo pikir udah nggak ada solusinya, ya udah lo pasrah, udah saatnya pasrah. Jangan lo paksain, jangan dipaksain. Kalau misalkan lo udah nggak sanggup, ya udah lo cabut. Kalau misalkan sekiranya ini masih sanggup nih, ini mah masih bisa gue hadepin. Super sekali. Berkat susu jahe. Yang udah disebutin. Malam hari ini kita disponsori susu jahe. Malam hari ini kita disponsori. Harapan lo apa buat anak lo? Menjadi diri mereka sendiri. Itu doang. Anak itu buat gue investasi. Yoi. Karena mereka yang bisa nyelamatin gue nanti. Yoi. Jadilah, biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Tolak ukurnya mereka punya sendiri. Tolak ukur kesuksesan, tolak ukur keberhasilan, tolak ukur kepuasan batin, mereka punya itu sendiri. Jadi sebagai orang tua cukup pantau aja. Kalau udah mulai melenceng-melenceng, lurusin lagi. Gitu dong. Anak zaman sekarang nggak bisa sih, nggak bisa dikerasin. Gak bisa dikerasin ya? Nggak bisa dikerasin, ya dikerasin makin jadi. Dan jangan menjadi orang tua yang hanya ingin dihormati. Lo akan dihormati kalau memang lo layak dan pantas dihormati. Lo akan dihormati dengan sendirinya tanpa lo minta. Aduh, Gila ya. Gue janjian udah dari tahun lalu nih kayaknya nih. Cuman karena empok sibuk ya kan, baru ketemu sekarang. Maaf ya, I busy. Oke kok kayak karena Wang udah datang nih, Iya, kayaknya sebenernya masih banyak banget yang pengen gue tanyain. nanti kita lewat WhatsApp aja. Ya, gitu. Nanti yang pengen cek psikologis ya boleh komen di bawah ya. Ya. Untuk Anda yang sudah mulai agak-agak gila, Agak gila. kalau ada masalah cerita ya. Daripada nanti kalian Jangan dipendam. jangan dipendam, daripada nanti kalian keluyuran sendiri tiba-tiba ngobrol sama tiang listrik ya kan. Aduh. Cagun hampir soalnya. Hampir. Ya, hampir begitu. Cuman karena saya kasih arahan. Hampir. Hampir. Hujan lagi ya? Iya, ini udah mulai gerimis. Mudah-mudahan berfaedah, itu aja. Amin. Mungkin nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya kali. Siap. Ya, kita ya karena memang kameranya pun udah mau habis nih kuotanya. Pakai kuota ya? Bukan, memorinya. Oh, oke, siap. Kalau baterainya sih tinggal dikit juga. Oke, siap. Kami mawon. Oh, thank you ya. Siap, Bang. Karena tadi bukanya pakai salam, gue tutup pakai salam ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.